Mabuk. Oke. Mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Sehat, mudah-mudahan. Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau lihat wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng ini, insya Allah mudah-mudahan semangat. Oke, untuk mempersingkat waktu kita melihat pembelajaran yang ada di ini. Sebentar dulu. Oke. Kita lihat di PowerPoint. Sudah nampak kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kalau ada Agus itu pokoknya kelas itu pasti semangat deh. Oke. Oke, anak-anakku sekalian. Iya. Kalau Waham itu suasananya adem. Oke. Kan anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, saya memimpin doa atau Waham silakan pimpin doanya. Iya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, semoga kita doakan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai materi, kita membaca Quran surah Al-Baqarah 1 ayat aja ya. Ayat Al-Baqarah 42 dipimpin oleh Firmansyah langsung. Ya Pak, yang mana ya Pak ya? Yang mana ya pertamanya ya? Ayat walatal bisul. Iya Pak, ya oke Pak, sudah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sudah Pak. Masya Allah. Oke, jadi nanti ayat ini berkaitan dengan materi kita ya, tentang anjuran sholat sunnah ya. Nah, jadi di sini untuk mengisi absennya saya tampilkan dulu yang ada di layar handphone kalian. Nah, jadi nanti mengisi absen di link di sini ya. Kehadiran, nama, terus kelas, dan pertemuan ini kita baru pertemuan pertama di bab 4. Jadi itu ya. Oke, nanti saya share ini absennya. Oke, kembali kita ke materi. Materi ini, oke, ini link absennya nanti share di WA. Oke, kita mengamati gambar dulu anak-anakku sekalian. Gambar ini yang pakai baju SD lagi ngapain? Lagi sholat, Pak. Lagi melaksanakan sholat, Pak. Sholat berjamaah. Ya, melaksanakan sholat. Betul, Waham. Sholat berjamaah. Sedangkan gambar ini, muka siapa ini? Wah, Agus, Pak. Sholat sendirian. Itu, Pak. Maaf, Pak. Masya Allah. Oke, Gus. Ini namanya disebut sholat Farid, Pak. Ya, secara sendiri. Oke. Jadi ini pembahasan kita. Selanjutnya model pembelajaran kita based learning ya. Ini penilaiannya Bapak, pengertian pembelajaran berbasis masalah yang ala. Jadi nanti Bapak memberikan masalah, terus kita pecahkan masalah tersebut, terus itu nanti kita diskusi dan pembagian kelompok. Jadi seperti itu. Jadi penilaiannya, ruang lingkup penilaiannya itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti itu. Oke, langsung ke materi. Nah, silakan buka bukunya di bab 4 tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sunnah. Peta konsepnya nanti digambar ya.
pembahasan tentang sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah mufarrid. Jadi sikap apa yang kita lakukan itu nanti tertera di buku pendidikan agama Islamnya di bab 4. Nanti digambar sesuai, dipercantik ya, gambar peta konsepnya nanti karena Bapak nanti akan nilai. Oke, selanjutnya di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar ya. Terus menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Oke, sebelumnya anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah melaksanakan sholat sunnah? Pernah, Pak. Pernah, kata Waham pernah. Oke, ini pengertian sholat sunnah ya. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat mendapatkan pahala dan keutamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong Agus. Agus, perbedaannya wajib dan sunnah apa, Gus? Kalau wajib itu dilaksanakan mendapat pahala, toh kalau ditinggalkan dapat dosa, Pak. Gitu. Nah, betul sekali, luar biasa. Oke, tadi pengertian wajib dan sunnah. Namun kita bahas di sini adalah sholat sunnah. Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian, kalau semakin banyak sholat sunnah kalian, berarti semakin banyak pahala kalian. Oke, namun di sini kita bahas tentang sholat sunnah berjamaah, ya. Macam-macam sholat sunnah. Jadi macam-macam sholat sunnah di sini ada 3 bentuk kriteria. Yang pertama sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Di sini ada terbagi 3. Namun kita bahas di sini ada 4 dalam bentuk sholat sunnah berjamaah di pertemuan pertama, yaitu sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua sholat istisqa atau meminta hujan. Terus ketiga sholat kusuf atau gerhana matahari. Dan keempat sholat kusuf atau gerhana bulan. Oke, siapa yang pernah sudah melaksanakan dari keempat poin ini? Sholat apa yang kalian pernah? Idul Fitri dan Idul Fitri. Kenapa? Oh, Idul Fitri. Oke, Idul Fitri ini pelaksanaannya di malam hari atau di siang atau di pagi hari, anak-anakku? di pagi hari, Pak. Pagi hari, Pak. Oh Pagi. iya, mantap. Berarti sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari. Kalau perbedaannya Idul Fitri sama Idul Adha itu apa? Apa ya, Pak? Ya, Waktunya Agus, kali ya, Idul Pak. Fitri perbedaannya sama Idul Adha itu apa? Kalau Idul Adha, Pak, sapinya ada dipotong, Pak. Betul. Iya. Terus Idul Fitri? Kalau Idul Fitri ada wadahnya, Pak, di rumah orang gitu, Pak. Oh, betul. Ya. Agus ini leluconnya bagus tapi bermakna. Mantap, Gus. Oke, ada yang tahu tanggalnya? Tanggal dilaksanakannya Idul Fitri itu? Oh iya, Pak. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, Pak. Oke, 1 Syawal. Idul Adha. Terus Idul Adha? Kalau Idul Adha Idul Adha 10, Pak. 10 Ya. Zulhijjah, Pak. Oh, betul, 10 Betul. Zulhijjah. Oke, berarti kalian sudah secara tidak sengaja kalian sudah memahaminya. Nanti dirangkum ya, slide-nya ini nanti saya kirim. Jadi kita merangkum aja materi tersebut. Oke, ini adalah sholat sunnah yang ada terlihat di layar itu. Ini adalah sholat sunnah hari raya Idul Adha. Jadi secara menyeluruh umat Islam pada tanggal 1 Syawal itu melaksanakan Idul Adha. Oke, dari ini ada permasalahan tidak? Perbedaannya misalnya. Kadang ada yang cepat, kadang yang duluan. Iya, Pak. Ya, di situ ya. Tapi perbedaan itu insya Allah. Oke, selanjutnya di sini tata cara sholat Idul Fitri nanti saya share di grup ya. Oke, niat sholat Idul Fitri. Bisa dibacakan firman saya sholat Idul Fitri bagaimana niatnya? Usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Terus Dwi, coba Dewi ya.
Ya. Aidri, coba bacakan ya sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil adha raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Masya Allah. Oke, nanti Dwi sama Firmansyah ini kalau ya hafalkan ini ya juz 30. Nanti ada perlombaan agama tajwidnya mantap-mantap. Mudah-mudahan saya pilih Firmansyah sama Dwi mewakili sekolah kita. Oke, selanjutnya ya Mantap. dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat meminta hujan. Kenapa kita harus meminta hujan? Nah, ada yang beri pendapat? Karena lama tidak ada hujan. Jadi kemarau berpanjangan, jadi ya. Betul, Supaina, betul. Fatima ada pendapat lain? Sama Pak, sama Supaina. Oke. Adanya Jadi kemarau yang panjang sehingga kita sholat istisqa supaya ada hujan. betul, luar biasa. Jadi nanti cara salat istisqa nanti juga saya kirim di grupnya. Terus cara mengerjakan sholat istisqa. Nah, ini cara-caranya ya. Oke, caranya 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaknya masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Jadi kita dianjurkan atau disunahkan untuk berpuasa sebelum melaksanakan sholat istisqa atau meminta hujan. Jadi seperti itu. Jadi kalian pahami bagaimana caranya. Karena di minggu berikutnya nanti saya panggil satu-satu untuk mempresentasikan bagaimana cara pelaksanaannya untuk sholat istisqa. Oke, selanjutnya sholat gerhana. Ya, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke. Pernah melaksanakan sholat gerhana? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Pernah ikut-ikut, belum Pak. pernah. Iya. Pernah ikut-ikutan. Oke. Iya, Pak. Jadi memang sholat gerhana bulan dan gerhana matahari ini jarang kita lakukan karena ini fenomena alam yang ibaratnya butuh waktu ketika bulan dan matahari itu bertemu seperti itu. Jadi kalau misalnya mataharinya tertutup, ya, mataharinya tertutup dengan bulan, berarti itu namanya gerhana matahari. Tapi kalau kebalikannya, kalau bulannya tertutup dengan matahari, berarti namanya gerhana bulan. Oke, tetap cara pelaksanaannya itu berbeda anak-anakku sekalian. Jadi nanti kalian kan sudah kelas 8. Kelas 8 ini bisa memahami, bisa membaca, bukan lagi kamu anak SD. Nanti Bapak Guru tinggal mengasih suatu permasalahan, nanti dipecahkan permasalahan itu. Oke. Jadi setelah itu niatnya ya. Di sini niat sholat gerhana matahari. Coba Supaina bacakan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li kutufi syamsi raq'ataini lillahi ta'ala. Oke, misalnya Waham coba bacakan niat sholat gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnata li khusufil qamari raq'ataini lillahi ta'ala. Oke, Masya Allah. Memang kelas 8-3 ini pintar-pintar semua anaknya. Oke, selanjutnya anakku sekalian. Oke, sholat sunnah adalah sholat dianjurkan. Jadi ini kesimpulan dalam materi ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, saya akan memperlihatkan LKPD anak-anakku sekalian yang dalam bentuk tugas nanti di kalian kerjakan. Jadi di LKPD ini ada beberapa. Sudah terlihat? Oke. Di LKPD ini bentar. Ini ada skornya, terus beberapa soal di dalamnya.
sabar, ini jadinya. Nah, ini ya. Indikator pencapaiannya itu menjelaskan pengertian sholat sunnah, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Jadi ini dulu. Jadi di sini LKPD-nya kita menjawab 2 aja dulu. Karena ini pertemuan pertama menjelaskan pengertian sholat sunnah, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Tadi macam-macam sholat berjamaah ada berapa? Siapa yang bisa? Oh ya, Berapa ada ya, Pak? 4. Apa aja? Ya. Dewi? 1? Ya, Pak. Sholat Idul Fitri Ya. atau Idul Adha, sholat Betul. istisqa, kemudian sholat gerhana Gerhana. bulan, kemudian Atau sholat gerhana gerhana matahari. matahari, Pak. Oke. Berarti sudah paham ya apa yang Bapak sampaikan. Oke, anak-anakku sekalian, di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusi tentang, jadi nanti anak-anakku sekalian di LKPD itu ada masalah-masalah tentang sholat sunnah ya. Misalnya sholat sunnah Idul Fitri itu kenapa ada perbedaan, misalnya Muhammadiyah kadang duluan, kadang di belakang. Misalnya NU kenapa dia, dari mana dia melihat apa ya, ibaratnya perhitungannya dari mana? Apakah melalui kalender Hijriah atau melihat dari apalagi namanya sidang apa biasanya tuh pemerintah tuh sidang isbat ya? Sidang isbat, Nah, Pak. Itu Pak. Oke. Dan aku sekalian, penutup materi ini kesimpulan, sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita bernyanyi. Ini kalau Firmansyah biasanya ini sepohon kayu ya. Agus jangan ngantuk Gus. Oke. Enggak, Pak. Semuanya saya contohkan dulu ya. Ya, Sepohon Pak. kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Oke, anak-anakku sekalian, kita ndak usah baca bersama-sama karena jaringannya kalau bersama-sama itu berdengung ya. Oke, tadi Fatima Ya, Pak. mengikuti saya. Coba Fatima lakukan. Iya, Pak Tima. Suaranya merdu gitu Saya loh. enggak bisa menyanyi, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oh, Dwi. Oke, Dwi. Halo, Pak, suara saya fales, Pak. Malu saya. Waduh, Ih, enggak nggak malu-malu. apa-apa. Wi. Iya, ayo Dwi, Sama-sama karena aja, waktunya sudah Pak. mau Saya habis. malu. Iya, sama-sama aja, Pak. Saya aja, Pak. Saya aja, Pak. Suaranya bagus, Pak. Oh, Agus Berdengung. saja, Iya, Agus. Pak. Coba ya, Agus, teman-teman sendirinya. dengerin ya. 1, 2, 3. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat Asik. bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Luar biasa. Waham berapa nilainya nih? Nilai suaranya Agus ini. Keren 90 dong. Yes, Masya yes. Dermansa berapa? Kasih penilaian Agus berapa? 100, Pak. Oh iya, Weh, kalau ini bermana. Agus ini kalau ada liga dangdut di Kalimantan ini juara 1 sudah nih. Kita ajukan Agus. Iya, Pak. Oke, Kemarin mau terima ikut nggak kasih jadi, anak-anakku Pak. sekalian. Oh iya, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itu tadi pembelajaran kita. Jangan lupa tugas dan kelompoknya nanti kelompok 1 saya bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 Firmansyah dengan Supaina, Waham dengan Dewi. Kelompok 2, kelompok 3 itu Agus dengan Fatima. Jadi mencari permasalahan sama lagi, tentang Pak sholat Agus. sunnah berjamaah. Oke, jadi anak-anakku sekalian, dan tugas per individu ya. 1, jelaskan pengertian sholat sunnah. Terus kedua, praktekkan sholat sunnah berjamaah dalam bentuk video dan kirim melalui WA grup PAI kelas 82. Jadi nanti dikirim ke WA ke kelas 8. Oke, anak-anakku sekalian, kita membaca biar Pak Guru aja membaca dengan doa penutup ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mendapatkan pahala dan bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Amin. So, oke, akhirul kalam minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tekan tracknya. Sudah kah, Mr. Sarip? Gimana? Sudah, Pak. Siapa yang lagi? Aman. Nah, itu kan lebih luas Supaina, Pak. kan. Perasaanku lebih enak lagi tuh. Ayo Bundo, Supaina.